akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa di sini laskar-laskarnya Kristus? Saya. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk adik-adik, kita mau lebih bersemangat. Kita mau angkat pujian kita sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Mari adik-adik, kakak mau undang kalian semua untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan berikan yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Mari kita mau katakan lagi bahwa Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami mau menyiapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada seorang arsitek yang mendapatkan proyek dari sebuah desa. Halo, Bu Tina, apa kabar? Kabar baik, Bu. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya ada proyek nih buat kamu untuk menggambar konstruksi jembatan desa saya menuju kota. Bisa kan? Oh, penggambar jembatan ya, Bu? Bisa, Bu, bisa, Bu.
Nah, saya yakin banget kamu pasti bisa. Waktunya 2 hari ya. Bisa kan ya? Karena mau dicek gubernur daerah ke desa saya. Jadi saya butuh banget nih proyek penggambaran ini bisa dipresentasikan. Iya Bu, bisa Bu. Wah, kenapa aku iyain ya? Kan susah menggambar konstruksi jembatan. Tapi akhirnya, sang arsitek tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dia bekerja hingga subuh dan berhari-hari. Tak terasa waktu semakin cepat berlalu. Wah, tinggal 1 hari lagi. Aku jadi semakin deg-degan. Tapi aku percaya Tuhan menyertai. Aku akan berdoa malam dulu dan menyelesaikannya besok. Lalu tiba saatnya pengumpulan gambar. Pagi Bu. Bu, saya sudah email ya hasil gambar proyek jembatannya. Wah, saya cek dulu ya. Silakan Bu. Wah, bagus sekali nih loh. Sesuai yang saya mau. Bahkan lebih bagus dari yang saya pikirkan. Terima kasih banyak ya. Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar Tuhanlah sumber hikmat. Yuk adik-adik duduk yang manis ya dan fokus 15 menit ke depan kita untuk dengerin firman Tuhan. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan minggu lalu? Nah, kita masih dengan ayat yang sama di minggu ini. Yuk adik-adik, kita ulang kembali ayat hafalannya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Puji Tuhan, kalian masih ingat. Oke, yuk kita mulai. Kak Betty mau jelaskan tentang kemah suci. Sewaktu bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci sebagai tempat ibadah bangsa Israel maupun sebagai tempat Allah menyatakan kehadirannya. Kemah suci pada dasarnya adalah bait suci yang dapat dibongkar pasang dan dipindahkan pada zaman Musa. Besalel dan Aholiablah yang ditunjuk untuk mengerjakannya. Mereka harus membuat kemah suci dan perabotannya berdasarkan contoh yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Seperti apa kemah suci yang mereka harus buat? Kita akan lihat video berikut ini.
Jadi, menurut adik-adik, mudah atau sulit ya untuk membuat kemah suci? Apalagi Bezalel dan Aholiab tidak diperlihatkan langsung loh cara membuatnya. Mereka harus melihat dari apa yang diperkatakan oleh Musa. Tuhan tahu nggak ya kesulitan mereka? Jadi bagaimana ya supaya mereka dapat membuat sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita baca yuk Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Adik-adik, perhatikan ya kata tebal yang digaris bawahi. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi, dari mana ya datangnya keahlian, pengertian, dan pengetahuan? Ya, datangnya pasti dari Tuhan. Tuhan yang menanamkan kepandaian, memenuhi dengan keahlian, mengaruniakan dengan pengertian dan pengetahuan kepada Bezalel dan Aholiab, bahkan setiap orang yang turut bekerja. Adik-adik, apa sih tujuan dari hikmat itu? Ya, tujuan dari hikmat adalah untuk bekerja bagi Allah atau melayani. Kalau dari kisah ini, supaya mereka bisa membuat rancangan, mengasah batu permata, mengukir kayu, mengajar, menenun, membuat segala pekerjaan dari emas, perak, tembaga, kayu, juga membuat tenunan berwarna-warna dari berbagai macam kain. Wow, luar biasa banget kan adik-adik? Lalu, apa saja ya yang mereka buat di kemah suci? Yuk kita lihat adik-adik. 1. Tabut perjanjian. 2. Mezbah pembakaran ukupan. 3. Kandil. 4. Meja roti. 5. Kemah suci. 6. Bejana pembasuhan. 7. Mezbah korban bakaran. 8. Pelataran. 9. Pakaian imam. Bahkan dengan membaca pasal-pasal tersebut saja sudah terbayang sulitnya pekerjaan itu. Tapi
Tetapi mereka berhasil membuat tepat seperti apa yang ditunjukkan Tuhan. Karena apa adik-adik? Ya, karena Tuhan memberikan kepandaian, pengetahuan, pengertian, dan keahlian. Adik-adik, kalian ingin kan mendapatkan karunia seperti ini? Kalian bisa minta sama Tuhan, Dia akan berikan hikmat. Tapi ingat ya, ada tujuannya. Harus digunakan untuk tujuan yang baik dan mulia, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik, terima kasih ya. Kalian sangat manis dan fokus dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikanlah pada kami dan juga adik-adik hikmat untuk kami menjalankan apa yang terbaik dan mulia bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah sumber hikmat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bertumbuh dan berbuah dengan manis dan tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler Little Blessing dari sekolah minggu kelas kecil, dari playgroup sampai kelas 1 SD. Dengar baik-baik pertanyaannya adik-adik. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Tuhanlah sumber kekayaan. B. Tuhanlah sumber hikmat. Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah B. Tuhanlah sumber hikmat. Pertanyaan kedua, apakah yang Allah perintahkan untuk Musa bangun? A. Kemah suci. B. Gereja. Ya, tepat adik-adik. Jawabannya adalah A. Kemah suci. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang ditunjuk Tuhan untuk membangun kemah suci? A. Bezalel dan Ahisamah. B. Bezalel dan Aholiab. Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah B. Bezalel dan Aholiab. Siapa yang jawabannya benar semua? Wah, keren ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelompok 2, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Dengar pertanyaannya ya adik-adik. Pertanyaan pertama, Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci. Dari suku apakah mereka berdua? A. Suku Yehuda dan suku Dan. B. Suku Yehuda dan suku Aser. C. Suku Yehuda dan suku Lewi. Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah A. Suku Yehuda dan suku Dan. Pertanyaan kedua, apakah kepandaian Aholiab? A. Kepandaian mengukir kayu. B. Memburu. C. Mengajar. Ya, tepat sekali adik-adik. Jawabannya adalah C. Mengajar. Lanjut pertanyaan nomor 3 ya adik-adik. Apakah keahlian Bezalel? A. Keahlian seperti tukang emas, perak, tembaga, dan juga mengukir kayu. B. Keahlian mengajar. C. Keahlian menenun kayu. Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah A. Keahlian seperti tukang emas, perak, tembaga, dan juga mengukir kayu. Pertanyaan keempat, mengapa Bezalel dan Aholiab tidak kesulitan dalam membangun kemah suci? A. Karena mereka pintar. B.
karena Tuhan memberikan emas, perak yang berlimpah-limpah. Atau C, karena Tuhan memberikan pengetahuan, pengertian, dan keahliannya. Ya, benar adik-adik, jawabannya adalah C, karena Tuhan memberikan pengetahuan, pengertian, dan keahliannya. Sekarang, pertanyaan kelima atau pertanyaan yang terakhir. Amsal 2 ayat 6 berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang titik-titik dan titik-titik. A. Keahlian dan kepandaian. B. Pengetahuan dan kepandaian. C. Pengertian dan kepandaian. Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah B. Pengetahuan dan kepandaian. Wah adik-adik, pastinya bisa menjawab pertanyaan kuis hari ini dengan baik dan benar. Minggu depan, adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan supaya bisa menjawab pertanyaan Bible Quiz dengan baik dan benar. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur di tengah keadaan COVID-19 ini, kami anak-anak Tuhan masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Diberikan hikmat dan urapan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada para pemimpin bangsa ini dan damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina yaitu Bapak Pendeta Niko Raharjo dan keluarga besarnya. Dan Gembala CK7 yaitu Pendeta Dr. Yanto Singkong Putra dan keluarga besarnya. Diberikan hikmat, urapan dan perlindungan dari Tuhan sehingga memimpin jemaat CK7 menjadi umat yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. God bless you.